Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana. Kali ini kita bakal bahas soal Medco, terus Crash dan WG. Karena tadi ada yang terlanjur HK di WG dan nyangkut beberapa poin. Jadi kita bakal bahas WG juga ya. Karena kasihan kalau saya nggak bahas. Nah, di sini yang pertama kita lihat IHSG. IHSG terlihat candlenya ini nggak enak banget. Di situ candlenya hammer mengarah ke bawah. Nah, sudah saya peringatkan sejak semalam kalau sesi 2 kita harus hati-hati. Sesi pertama kita cuan TP. Nah, dan ternyata sesi 2 beneran turun, guys. Nah, ini pertanda bahwa biasanya candle seperti ini akan melanjutkan penurunan. Nah, karena di sini ada gap, jadi kita bisa spekulasi kalau penurunan selanjutnya bakal tutup gap yang ada di sini. Seperti itu. Entah dia setelah nutup sini langsung rebound lagi ke atas atau lanjut turun dulu sampai sini. Nggak tahu ya. Yang jelas IHSG ini menurut saya masih aman-aman aja. Tidak terjadi sesuatu yang terlalu ekstrim lah. Di sini paling-paling IHSG bergerak sideways sih seperti ini. Seperti yang saya pernah bahas sebelumnya. Jadi kenapa saya bilang di grup jangan panik selling. Karena nanti pun pasti bakal balik lagi ke atas. Oke? Seperti itu. Nah, kita langsung bahas saja soal WG nih yang pertama. Nah, pesan saya, kalian tuh jangan kemakan omongan orang-orang yang manas-manasin di grup. Kadang kan suka ada yang manasin tuh ARB lah, apalah. Santai aja, selama kalian meyakini analisa kalian pribadi ya udah. Orang bilang seperti apa santai aja. Nggak usah jadi ribut di grup ya. Nah, yang belum gabung ke grup Telegram bisa gabung melalui link yang ada di deskripsi, oke? Nah, di sini WG masih terbilang cukup aman sih. Menurut saya ini masih cukup aman, masih cukup oke. Jadi ya nggak perlu takut. Supportnya ada di arah sini, di bawah sini. Jadi stop lossnya buat yang tanya WG stop loss di mana? Ya WG stop lossnya di bawah sini. Kalian taruhnya bentar. WG taruh di bawah sini. Nah, ini support berarti di bawah 230. Jangan pas di 230 ya, tapi di bawahnya. Karena supportnya ada di 230. Jadi kalau kalian mau stop loss di bawah 230 itu boleh. Oke. Nah, stop lossnya di situ, target TP-nya ya di sini. Target terdekatnya di 254. Kalau dia bisa break ke atas 254, berarti kenaikan masih dapat berlanjut ke kisaran 270-an di sini. Seperti itu. BG ini sedang bergerak di dalam sebuah area base. Jadi bisa jadi setelah sentuh sini dia turun lagi seperti ini, atau dia bisa langsung breakout. Seperti itu. Oke, jadi untuk WG masih aman. Kalau kita pegang masih aman. Di sini juga terlihat rounding, ya udah. Orang mau ngomong apapun ya terserah. Yang jelas saya saranin kalian siapin trading plan kalian sendiri. Setelah siap, jangan dengerin orang. Ya udah, kalau analisa kalian naik ya naik, kalau analisa kalian turun, walaupun menurut orang naik ya udah, cut loss seperti itu. Nah, ini saya menjelaskan analisa saya pribadi. Tidak ada ajakan membeli. Kalau saya pribadi, saya bakal cut loss di bawah sini, di bawah 230. Dan TP terdekatnya di 254. Kalau memang keadaannya mendukung, saya bisa TP di atas itu. Ya, paham ya? Di sini stokastik menuju crossing juga. Di sini cukup bagus walaupun ya potensi IHSG ada potensi turun ya. Tapi menurut saya pribadi ya oke-oke aja sih. Nggak ada yang harus dipanikin. Turun naik itu kan wajar. Nah, di sini kita bakal langsung ke crash. Nah, crash di sini kita lihat. Oke, kenapa saya mau beli crash? Karena crash ini seperti yang saya jelaskan di live kemarin masih ada potensi untuk menyentuh lagi angka ini.
765. Nah, target terdekatnya di sini. Ketika dia bisa break di atas ini, maka kenaikan berlanjut ke kisaran 800-an. Jadi target terdekatnya di sini di 760-an ya, 760, 765. Oke. Terus Bang, cross cut loss-nya di mana? Kalau cross saya bakal cut loss ketika dia melewati area base yang ada di sini. Nah, jadi saya bakal cut loss ketika cross melewati 675 nih ya. Kalau cross penurunannya melebihi 675, saya bakal cut loss. Selama dia masih bergerak di atas ini, saya nggak bakal cut loss. Ya, seperti itu untuk cross. Kalau kita lihat, di sini juga terdapat rounding. Ini pola favorit saya. Ketika dia mendapat pola lengkungan seperti ini, ya saya masuk. Mau itu turun atau naik, seenggaknya saya nyoba dulu buat masuk di pola seperti itu. Stokastik sudah berada di bawah, menunjukkan masih adanya potensi. Jadi kalaupun di bawah turun lagi, saya nggak masalah selama dia tidak melewati garis ini. Di sini kita lihat time frame-nya 4 jam. Nah, time frame 4 jamnya sudah mengarah ke atas. Saya yakin ini masih ada potensi, walaupun ya entah di bawah naik turun dulu atau enggak. Ini kan polanya bisa jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Atau dia langsung breakout. Jadi intinya target terdekatnya ada di sini, yang berpotensi jangka dekat lah. Kalau ini jangka menengahnya di 800, jangka terdekatnya di 760-an. Itu untuk cross. Terus untuk Medco di sini. Nah, untuk Medco, kenapa saya mau beli Medco? Saya lihat dari volumenya di sini sudah cukup tinggi. Stokastik di sini, stokastiknya rounding. Nah, ini merupakan stokastik favorit saya juga nih, yang rounding begitu. Kalau kita lihat seperti ini, nah di sini dia sedang membuat area base nih. Nah, ketika area base ini bisa ditembus, maka kenaikan bisa berpotensi tinggi sampai ke kisaran 740. Ini menurut saya polanya udah bagus sih. Ketika dia bergerak mantul-mantul di daerah sini, ya tinggal nunggu breakout aja. Terus Bang, stop loss di mana? Stop loss di sini, guys. Nah, stop loss di sini. Di bawah 670 stop lossnya. Jadi untuk Medco stop loss di bawah 670, jangan pas di 670 tapi di bawahnya. Nah, di sini kalau sampai dia bisa break ke atas line yang ada di sini, ini angka berapa ya? Kalau kita deketin. Oh, gini aja. 700. Oh, ini pas-pasan banget nih sama neckline-nya. Jadi kalau sampai dia besok lewatin angka 700, itu berpotensi buat sentuh angka 740. Atau kalian boleh juga TP di bawah itu, bebas ya. Kalau soal TP ya semau-maunya kalian aja sih sebenarnya. Mau TP dimanapun bisa, di sini bisa nih 730. Nah, tinggal pilih aja mau di mana. Secukupnya kalian. Oke, untuk Medco, kalau kita lihat dari moving average-nya, dia berdiri di atas MA 2134. Nah, itu menunjukkan arah-arah uptrend yang cukup kuat ya. Oke, konten ini cukup sampai situ aja. Analisa hari ini kita singkat aja ya. Yang jelas stop loss udah jelas di mana, target TP udah jelas di mana. Oke, terima kasih.